Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini, sore hari ini, saya akan mengajak semua sahabat-sahabat detektif dan ikhwan fillah untuk mengikuti saya di suatu channel TikTok yang mana Said Tengku Kori sedang memaparkan tentang turuk isbati nasab. Jadi artinya sesuatu kajian-kajian ilmiah sesuai dengan ada di referensi-referensi yang mana menurut daripada temuan-temuan yang ada hasil daripada penelitian nasab Ba'alawi itu batilun. Nah, jadi mari Fadol ikuti saya terlebih dahulu. Ya. Cara kitab sejaman, maka semua nasab rungkat dari mana mereka tahu? Gitu loh. Iya. Sedangkan memang Ubaidillah diketahui bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Ya. Gini Kecuali kalau pada saat zaman itu ada salah satu kitab yang mengatakan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa dan kitab itu misalnya lemah misalnya. Mungkin bisa dimasuk akal. Tapi kan sama sekali tidak ada 500 tahun. Iya. Jadi Bang Sultan, perlu Bang Sultan ketahui ya. Persoalan kitab sezaman, artinya yang dimaksud kitab sezaman itu kitab yang memverifikasi orang-orang terdahulu. Gitu loh. Yang masuk 12 generasi setelah Rasulullah itu orang yang penting yang harus diketahui informasinya. Iya, artinya kitab As-Suluk, kitab karangan daripada Ali Akbar itu dasarnya doang. Dasarnya dari mana dia mengatakan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa, sedangkan rentang waktunya sudah 500 tahun. Iya, artinya gini Bang, seandainya mereka dapat membuktikan kitab abad ke-6 aja. Di Masih abad dekat. ke-6 ada nama yang namanya Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Saya rasa selesai. Kenapa itu membuat pusing gitu loh. Iya. Yang kita cari tahu ini kan Ubaidillah. Nah, Ya. adapun Muhammad Maula Dawila, ya, kakek moyang mereka juga, bagi kami nggak menjadi persoalan yang pokok. Karena apa? Karena itu orang-orang yang nggak begitu penting dalam sejarah peradaban Islam gitu loh. Menemukan anak Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah aja sulit, apalagi Ubaidillah ya Tengku. Oh, Ubaidillah udah ya mustahil karena Ubaidillah itu adalah hasil asumsi gitu loh. Ya Abdullah aja sulit ya, apalagi Ubaidillah. Ya Karena bagaimana ketika mau nggak sulit lagi, mustahil Bang, karena Ubaidillah itu asumsi. Karena kalaupun diketemukan kitab memang Abdullah, tapi kan juga mesti diverifikasi kenapa dari Ubaidillah lari ke Abdullah, kan gitu. Ya walaupun dengan istilah dalil tasgir, ya Iya. kan? Tasgir. Iya, siapa yang mentasgir? Abdullah. Buktinya mana Abdullah mentasgir namanya? Dalam kitab apa dia menyebutkan bahwa namanya telah ditasgir? Kan gitu. Oke. Terakhir Tengku pertanyaannya, Oke, silakan. itu kopi Aceh dijual nggak? Jual, Bang. Mantap tapi. Insya Allah. Kalau bilang mantap, ciciplah dulu. Aceh dilawan. Thank you, thank you. Oke, Bang Mantap, thank you. Sultan. Kalau mau pesan kopi DM aja. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Tengku? Ya, Amin. gimana? Ya, Gimana gimana kabarnya Tengku Kori? baik, baik, alhamdulillah. Saya tutup off cam dulu ya. Amin. Rokok. Silakan. Nasi ya Malik. Assalamualaikum Sayyid. Tentang kaitannya dengan
apa bukti sejaman yang ditampilkan oleh Rumail Abbas dulu itu, Sayyid, yang ada riwayat dari apa namanya, Abdul Jadid itu loh. Iya, riwayat dari Abu Jadid apapun ceritanya memverifikasi tentang keluarga Jadid kan. Yang menjadi persoalan hari ini, Jadid itu bin Abdullah, katakanlah Jadid bin Abdullah. Dulu Tengku, Santi berhenti mute dulu itu suaranya. Nggak kedengeran suara Tengku. Oke. Jadi yang menjadi persoalannya adalah, taruhlah Abdullah itu ada, ya sebentar ya. Taruhlah kita anggaplah Abdullah ada. Anak Abdullah berapa orang? 3 kata Asuluk, kata Ba'alawi 3, Basri, Alwi, Jadid. Sementara yang terverifikasi di dalam kitab-kitab tarikh, ya tidak ada satupun menyatakan bahwa Abdullah punya anak Alwi dan Basri. Yang ada adalah Jadid. Itu pun bermasalah pada manuskrip, ya berbeda manuskrip. Taruhlah iya, katakanlah iya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana diketahui bahwa Abdullah punya anak namanya Alwi? Sumbernya mana? Sumber informasinya mana? Gitu loh. Ayo. Berarti nggak Itu ada harus ya? dijawab. Kitab abad 8 dan 9 itu nggak ada ya? As-Suluk, Al-Burqa juga nggak ada ya Tengku? Di Al-Burqa kan menyatakan bahwa Alwi punya anak, gitu loh. Anaknya Alwi, gitu. Tapi kan terjadi ikhtilaf di antara 3 kitab itu kan? Ya, yang menjadi ikhtilaf itu kan As-Suluk dalam Iya. memverifikasi Jadid bin Abdullah. Ada satu riwayat Jadid bin Ahmad. Tapi manuskrip yang ditemukan di Berlis itu bernama Jadid bin Ahmad, bukan Jadid bin Abdullah. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Iya, iya. Ya. Jadi yang menjadi permasalahan bukan masalah Jadid bin Abdullah atau Jadid bin Ahmad, tetapi tolong tunjukkan bukti bahwa Abdullah punya adik namanya Jadid, bahwa Alwi punya adik namanya Jadid, gitu loh. Dari mana sumber dikatakan bahwa Alwi punya ayah Abdullah, punya adik namanya Jadid? Sumbernya mana? Yang termaktub dalam sejarah tarikh Yaman itu pun bukan berdasarkan kitab, tetapi berdasarkan informasi ahlul balad, ahlul Yaman. Namanya ya Jadid bin Abdullah. Nah, keluarga Jadid bin Abdullah ini inqita munqarid, tidak panjang keturunannya, selesai. Shadaqallahul azim, keturunannya putus informasi. Oke. Ya. Nah, namun dari semua sejarah tidak ada yang mengungkap bahwa Jadid punya abang namanya Alwi. Padahal sama-sama Hadramut. Nggak mungkin, dasarnya adik abang nggak mungkin nggak serumah kan? Betul nggak? Nggak mungkin adik abang tidak satu rumah. Iya. Tetapi kenapa tidak satupun ahli sejarah di lingkungan baladnya yang mengetahui tentang Jadid punya abang namanya Alwi, gitu loh. Jadi Alil Balad itu mengetahui bahwasanya anak Abdullah itu adalah Jadid aja. Nggak ada Alwi, nggak ada Basri. Ya sebagaimana informasi daripada Janadi kan, Asuluk. Artinya di zaman-zaman abad ke-9 aja sudah terjadi ikhtilaf yang luar biasa, apalagi ditarik ke atas ya, sampai 500 tahun Iya. itu. Berat. Makanya Kiai Imad nggak mau pusing, kasihan nih mereka Ba'alawi. Secara nasab mereka nggak bisa dipertahankan, saking sayangnya supaya mereka tetap jadi Habib. Ngerti nggak nih? Saking sayangnya Kiai Imad supaya Ba'alawi ini jadi Habib, mereka disuruh tes DNA, gitu loh. Bukan karena kebencian, tapi karena sayang kepada Habib-Habib ini, supaya mereka tetap jadi Habib. Karena catatan nasab mereka bermasalah, yuk tes DNA, gitu loh. Mantap bang Bori, mantap saya ini mantap.
Paham pendapatnya. kira-kira? Bang Tenggu, Yuk, Bang Tenggu, yuk. Saya saya 1000 mendukung, 100 pendukung ketika saking karena sayangnya untuk tes DNA kan begitu. Ya, setidaknya dalam tes Iya. DNA, sebentar. Kalau mereka mau tes DNA, walaupun bukan J misalkan, tetapi terverifikasi DNA mereka berpeta migrasinya sama-sama dalam posisi Arab, misalkan Baghdad, gitu loh. Peta migrasinya, ya, atau ahlu Yaman, Hadramaut, atau peta migrasi mereka terverifikasi jalurnya jalur Hijaz E misalkan, L misalkan, masih bisa dipertanggungjawabkan, masih bisa gimana ya, masih bisa ditoleransikan lah gitu loh. Artinya mereka benar-benar berasal dari peta migrasi Baghdad gitu, atau Iran atau Persia kan gitu. Karena dasar-dasar keluarga daripada Ahmad bin Isa itu kan tetap berhubungan dengan Basrah, Irak, Iran kan gitu. Kalau kita lihat tinjauan dari sudut peta migrasi, ya, karena memang untuk memverifikasi daripada Afro Group J1 harus J1 berarti keturunan Nabi, itu belum ada keputusan yang pasti, gitu loh. Setidaknya J1 itu sudah terverifikasi sebagai keturunan yang ada di wilayah peta migrasi Arab, gitu loh. Gitu loh. Tapi ketika di tes DNA mereka nggak mau. Sebagian dari tes DNA yang mereka lakukan ternyata Afro Groupnya migrasinya daripada asal muasal bangsa Yahudi. Macam mana pula? Kok melenceng gitu loh. mungkin bisa dijelaskan Tengku dari tapping teman-teman di bawah terkait statement dari Syekh Ali Al-Jumu'ah yang mengisbat Ba'alawi. Karena kan statement Tengku tadi bisa jadi ahli nasab itu salah dalam menafsirkan atau mengisbatkan salah satu nasab ini. Baik, Ali Jum'ah taruhlah dia berhak untuk memutuskan hukum, katanya mufti, ya kan? Anda pelajari dalam kitab-kitab fikih, tidak sah bagi seorang mufti untuk berfatwa tanpa sumber, nggak sah. Mufti berfatwa hadza halal, tapi tanpa sumber tidak sah hukumnya. Jadi kalau siapa tadi namanya, Ali Jum'ah atau Imam As-Sakhawi yang kata mereka As-Sakhawi atau An-Nabhani mengatakan nasab Ba'alawi itu ijma', maka harus menghadirkan bukti, gitu loh. Bukti kalau memang ijma'. Ijma' macam mana? Data tak ada. Ijma' itu tidak akan lari dari jalur dalil, gitu loh. Paham nggak? Jadi ketika statement Syekh Ali Jum'ah mengisbat Ba'alawi itu dia nggak ada referensi daripada kitab-kitabnya gitu maksudnya, nggak ada dalil-dalil. Iya, kalau nggak ada referensi ya Allahumma anta salam, berarti bukan fatwa. Asumsi pribadi. Asumsi pribadi, pandangan dia. Kemudian karena saking senangnya Ba'alawi, ya, ada orang sosok yang namanya Ali Jum'ah yang dianggap sebagai mufti Mesir, dia menganggap itu sudah isbat. Gitu. Jongkang jangking lah dia, senang. Coba Ali Jum'ah mengatakan palsu, marah dia sama Ali Jum'ah. Gitu loh. Itu kan sentimen. Oke. Siap. Berat juga ya ternyata Tengku. Nih, di dalam kitab Imam As-Suyuti yang nama kitab tersebut Asbah wan Nazair, di sini disebutkan kullu mudda'in mumtahinun li'anna kulla da'wa la yasihu biduni burhanin au dalilin. Artinya apa?
Setiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya, Tuan. Sebab pengakuan sesuatu tidak akan benar tanpa adanya bukti dan dalil. Jadi kalau Ali As-Sakron, kalau An-Nabhani As-Sakhawi mengatakan nasab Alawi sahih, ijma ulama, mana mulai buktinya? Masa tak ada bukti, tak ada dalil? Apa kata dunia? Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sulawesi. Oh ya. Gabung ke Nahnu Aswaja TV. Ya. Imam Ibnu Mubarak mengatakan sanad itu bagian daripada persoalan agama. Jika tidak bersanad, ya, maka orang akan berbicara seenake dewe, gitu loh. Nah, Ali Jemaah mengisbat, mengatakan bahwa Ratu Inggris sebagai keturunan Nabi. Dalil nggak ada. Apakah Anda percaya? Saya tanya nih. Ali Jum'ah mengatakan tanpa referensi, dia mengatakan bahwa Ratu Inggris itu adalah Sadatul Ashraf, keturunan Nabi. Apa kalian percaya tanpa data? Tentu tidak. Kalau tidak, sepaklah keluar. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, in ja'a bi isnadin sahihin qabilna wa illa taraknahu. Apabila seseorang datang dengan informasi sanad yang sahih, kami terima. Jika tidak, sepak keluar. Artinya kami tinggalkan, gitu loh. Iya, iya. Jelas tidak? Jelas. Sofil Munir jelas tidak? Saya lebih masuk penjelasan Ustadz Tengku Qori yang seperti ini. Jadi dirinci satu-satu. Maka oleh sebab itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pantaslah ulama ahli nasab sedunia, ya, ulama ahli nasab sedunia mengadakan muktamar dan menghasilkan fatwa, ya, bahwa nasab Alawi batil dalam 22 halaman. Oh, ada itu? Ada. Nih. Mana kitabnya? Kenapa nggak diviralkan kitabnya gitu? Sudah, mereka kalau orang Aceh bilang cago, nggak mau nerima kebenaran. Nah ini mas, nah ini saya katakan ulama ahli nasab internasional ya, Nakoba internasional. Mereka bilang mana Nakoba dunia internasional yang membatalkan nasab Alawi? Ya ini Nakoba Ashraf. Nakoba Ashraf atau libiji nafil alamil Islami. Ketika kita bilang begini, mereka bilang itu bohong, palsu, karena itu Wahabi katanya. Apa pula itu coba? Ketika beliau mengisbah nasab Alawi, teriak-teriak, Syekh Yasin Al-Kalidari telah mengisbah nasab Alawi. Itu kan sentimen namanya, bukan berdasarkan ilmiah. Ketika kita berikan data, mereka mengatakan itu Wahabi, nggak bisa diterima. Apa pula macam itu coba? Ya, nggak logis lah mereka tuh. Berarti kita ini lihat, ya. Nah, isinya kita lihat sekarang. Isinya beliau menuliskan hasil muktamar tersebut dalam judul As-Suyuful Mujliyah, terdiri daripada 22 halaman. Ya, terdiri daripada 22 halaman. Ini halaman ke-7. Ya. Di sini dikatakan, ya, sebentar, Rabun. Wayat lokuna alaihim kadzalika Wa yutliquna alaihim kadzalika bani Alawi wa ali Alwi yaskununa fil Yaman. Ada enggak Bani Alwi lain yang tidak berasal berkediaman di Yaman? Enggak ada. Pusat mereka di Yaman.
wa yantasibuna hasiba umudihim al-nasabiyil maz'umi ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin al-Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam. Wa nasabuhum batilun bima ja'a fi ummahati kutubin nasabi wa alamihim. Ini referensinya sampai ke 22 halaman. Ini diawali dengan keputusan. Setelah itu menetapkan suatu referensi dalam isbat. Ini isbat, bentuk isbat kayak gini. Ini baru isbat. Menghasilkan data. Ini isbat gak ada data, gak ada dalil. Isbat apa namanya? Hah? Isbat apa? Isbat kawin. Kan gitu. Nah ini jelas. Nasab alawi batil. Ini ulama ahli nasab sudah memberikan informasi atas fatwanya. Mau kemana lagi? Data sudah saya berikan tadi. Kemuskilan daripada kitab-kitab rujukan Bani Ba'alawi yang meyakini nasabnya adalah nasab Nabi. Padahal hasil cangkokan, Mas. Wallahu alam. Kama qala Imam Fahru Raji fi kitab Syajaratul Mubarakah. Seperti itu ya. Iya. Berarti referensinya kitab Syajaratul Mubarakah ya. Bukan Syajaratul Mubarakah aja, Kang. Kitab Muntaqilah, kitab Al-Fakhri, kitab Al-Majdi, kitab Al-Umdah, ya, kitab Tahdzibul Ansab, kitab Al-Ghaibah, semua tidak menyatakan bapaknya moyang Alwi bin Ubaidillah atau bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tidak ada. Dan ini ada berapa nasab internasional, tunggu? Ada 10. Ketika Naqabatul Ashraf sudah ada judul di bawah itu Naqabatul Ashraf, Ashrafit Talibiyyin fil alamil islami, itu sudah menyeluruh semua nakobah yang masuk dalam kualifikasi nakobah Sadatul Ashraf sedunia, Bang. Nggak perlu sebut lagi, orang udah tahu. Gitu. Pantas saja. Berarti pantas saja saya Ali Al-Jumu'ah itu retorikanya asumsi pribadi ya, tidak pakai dalil. Iya, nggak ada data dia. Berani Ya juga nggak ya. bisa mengisbat sesuatu tanpa data. Ali Jumu'ah pernah keliru, jelas sangat keliru fatwa dia. Mungkin dia sudah terlalu tua, sudah tidak gimana ya, sudah tidak relevan lagi dalam mengambil natijah pengetahuan. Dia mengatakan kalau orang Kristen itu semua masuk surga karena dia masih tetap beriman kepada Nabi Isa. Repot lah, gitu loh. Jadi itu. Jadi kalau ada orang murtad keluar dari Islam, itu bermakna adalah apa? Bukan murtad tapi pindah syariat. Waduh. Kalau si Ali Mansur bagaimana, tunggu? Iya, Ali Mansur kan mengatakan bahwa tidak ada kitab sejaman kan, tidak ada kitab. Kalau dikerungkan semua nasab-nasab, apa pula dia mengatakan demikian? Mana data dia bisa mengatakan tanpa kitab yang sejaman atau kitab kadimah dapat menghancurkan semua nasab? Itu teori dia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau dia mampu, datang dia ke Indonesia oleh Naqobah, oleh Robito Alawiyah, harusnya mengundang Syekh tadi, Ibrahim bin Mansur tadi. Undang dia kemari, kita debat sama kita. Gitu loh. Jangan mentang-mentang orang dari luar negeri, dari Arab Saudi dianggap hebat. Syarif Mukah Aunur Rafiq sudah membatalkan nasab Ba'alawi. Sampai hari ini Ba'alawi tidak pernah diakui dari dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Sampai sekarang mereka nggak pernah digelar dengan Syarif Sayyid. Gitu loh. Mereka menggelarkan diri mereka dengan gelar Al-Habib, itu dari mereka sendiri. Maka di dalam kitab Is'adur Rafiq itu disebutkan Dhabit Habib dan Sayyid Syarif. Sayyid Syarif itu apa? Sayyid Syarif itu adalah seseorang yang berintisab nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Itu Sayyid Syarif. Adapun Al-Habib adalah seseorang yang berintisab nasabnya kepada Alwi bin Ubaidillah. Titik, tidak ada koma sampai di situ. Itu maknanya apa? Habib itu keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan keturunan Nabi. Macam mana anda paham agama ini?
Jelas tidak? Yang adil kita memahami agama ini. Jangan gara-gara suka sama Ipeh, nasabnya Ipeh palsu diyakini. Sentimen itu bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tengku Kori, Ana mau menyampaikan sesuatu nih, boleh nggak? Boleh, sampaikan aja. Oke. Kemarin waktu di Robitong Alawiyah kan Guru Gembul menyampaikan narasi yang begitu luar biasa yang mewakili unek-unek sebagian daripada umat Islam Nusantara. Kemudian Guru Gembul berdiskusi dengan Rizky Syahab dan juga dengan Ustadz Wafi. Nah kemarin sore saya lihat di YouTube-nya Hanif Alatas. Nah di YouTube-nya Hanif Alatas, di channel tersebut Hanif Alatas menanggapi datangnya Guru Gembul ke Robitong Alawiyah. Dan dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Guru Gembul terkait bahwa keimanan tidak bisa diilmiahkan, dan pemahaman Hanif Alatas itu bahwa Guru Gembul mengingkari ilmu nasab. Lalu Hanif Alatas memvonis bahwa Guru Gembul adalah bagian kelompok orang yang berpemahaman liberal. Nah karena itu bagaimana tanggapan Said Tumkori soal pernyataan daripada Hanif Alatas tersebut? Monggo. Hanif Alatas itu bodoh, otaknya didengkul karena kebanyakan ceramah nggak jelas, ya. Dia nggak memahami yang namanya keyakinan, iman, ya, itu tasdikun bil qalbi wa amalul bil jawari. Itu iman kan? Ma makna iman? Apa arti iman? Iman tasdik. Tasdik itu apa? I'tiqad. I'tiqad yang jazam bahwa Allah wahdaniyah, Muhammad Rasulullah. Kan begitu? Maka arkanul iman itu kan 6 perkara. Nah, sekarang saya tanya, ketika kita belajar mantik, ada kenalkah kamu dengan istilah maujud pada zihin, tidak maujud pada kharid? Maujud pada kharid juga maujud pada zihin. Pernah dengar nggak istilah itu? Artinya, wujud Allah, saya tanya, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan sifatul hal kan? Ya, tunggu Kori. Lanjutkan. Dalam kitab Kifatul Awal. Lanjutkan. Ya. Baik. Ya, sifatul hal itu apa sih? Ya. Sesuatu yang maujud, yang dia adanya di antara ada dan tiada. Keberadaannya tidak sampai kepada musyahadah, ketiadaannya tidak sampai pada ketiadaan sama sekali. Itu adamul mahdhah. Artinya, wujud itu wujud Allah Ta'ala itu disebut dengan maujud fi dhihni laisa maujud fil kharid. Maknanya apa? Dapat diterima akal wujudnya Allah, namun tidak dapat dibuktikan panca indera. Maka pembuktian secara panca indera itu namanya ilmiah. Gitu Bang Hanif. Gitu. Nah, oke. Saudara-saudaraku, ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah. Nah, seperti itulah statement-statement informasi yang telah kita dapat pada hari ini secara ilmiah dan by data. Nah, jelas sudah sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.